Saya Santi dari Jakarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta. Memohon polisi untuk tuntas kasus ini. Sampai hampir jam 8. Ya, jadi adapun laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian dan Pinsus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan provinsi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua. Ya, dapat berita dari ketua ya bahwa memang ya selama ini ketua dan wakil ketua tim sibuk mempersiapkan somasi daripada semua payment gateway dan sub merchant mereka, tetapi masih menunggu juga balasan dari mereka. Nah, sambil mempersiapkan itu, ketua juga mengirim ke grup-grup virtual account yang mana para payment gateway itu juga menerima apa yang akan mau dilakukan tim tentunya. Dan ini saya baru dapat WhatsApp daripada ketua bahwa sudah mengirim semua ke grup-grup apa yang tim mau, dan saya tidak mau menyebutkan payment gateway mana yang mengirim data kepada mengirim WhatsApp atau email ini kepada ketua, memberitahukan bahwa salah satu payment gateway sub merchantnya yaitu mengatakan bahwa ya bapak yang bersangkutan tersebut sakit, jadi istilahnya baru replay. Jadi dari pihak daripada sub merchant dari payment gateway ini, salah satu payment gateway ini saya tidak mau sebutkan ya, seperti mana Pak Ketua, bahwa mereka sudah mengirim email dan meminta data-data lengkap daripada pelapor dan bukti bayar ke mereka. Makanya itu yang pernah saya minta itu. Jadi semua dia minta identitas pelapor dan bukti transaksi. Ya, apakah ini berita baik buat kita? Karena kita sudah desak, kalau enggak habis disomasi kita akan laporkan mereka ke Barreskrim, dan juga payment gateway atau pintu gerbang pembayaran juga akan melaporkan sendiri sub-sub mereka. Dan tentunya ini bagi saya ini ada berita baik ya. Saya tidak mau sebutkan payment gateway-nya, tapi yang jelas di dalam email di situ dia bilang sesuai dengan permintaan kami di email sebelumnya bahwa kami membutuhkan beberapa ini untuk memudahkan dalam melakukan investigasi gitu ya. Makanya mereka minta data identitas pelapor dan mutasi transaksi. Jadi itu semua kita sudah kirimkan kawan-kawannya pada mereka, termasuk batch yang pertama itu yang jumlah berapa miliar itu ya kalau enggak salah. Jadi ini dibilang mereka membutuhkan gitu ya, dan dibalas sama ketua bahwa sebenarnya data itu sudah dikirim dan semua, jadi mungkin mereka belum baca dan belum menerima. Jadi pihak daripada sub merchant ini ya ia ingin forward kembali mail itu supaya dikirimkan data-data kami yang kita kasihkan ke sub merchant itu. Jadi bagi saya ini adalah berita baik, dan tentunya seperti kita ketahui bahwa ketua dan wakil ketua dan tim nanti hari Selasa lusa ya, mereka akan meeting untuk membicarakan lagi ini, karena memang benar-benar kita mendahulukan bagaimana agar semua uang korban-korban yang akan kita serahkan listnya itu baik ke batch pertama atau juga batch kedua, agar supaya kalau bisa diganti. Jadi mungkin mereka akan meminta siapa-siapa atau data-data siapa saja yang termasuk pelapor-pelapor di situ untuk mewakili tim atau untuk mewakili semua korban-korban yang dibuat oleh tim, agar supaya nanti pada saat nanti mungkin pengembalian uang kepada korban-korban yang melalui tim ini yang menuntut, supaya tidak ada lagi yang menuntut mereka di kemudian hari.
Jadi dia minta data pelapor. Jadi kalau misalnya ini asumsi saya sendiri bahwa kalau misalnya mereka sudah kembalikan, kemudian tim ini sudah mewakili seluruh Indonesia, kemudian mereka sudah pegang juga semua pelapor daripada korban-korban ini seluruh Indonesia, tentunya mereka akan meminta jawaban pertama mungkin akan mencabut laporan nanti itu di Barreskrim terhadap mereka, sebagaimana tanggal 25 Oktober dulu waktu LP itu dibuat, karena memang kita mendahulukan bahwa kalau bisa uang kembali tanpa proses gitu. Nah ini bagi saya adalah berita bagus, karena saya pikir ketua tim seperti yang kata Pak Ketua Krisnadi bahwa dia benar-benar mau mediasikan bagaimana baiknya agar supaya uang-uang korban yang ada di dalam list itu yang dikasih tim itu, baik batch pertama dan nanti batch kedua itu dikembalikan. Dan kita seperti kata pengacara, ya kalau memang tim pelapor yang sudah tergabung dari pada tim ini semua korban-korban, ya mereka mungkin ingin meyakinkan kembali kepada tim bahwa nanti setelah ini tidak ada lagi yang melapor mereka. Tidak ada lagi yang menuntut mereka. Jadi ini memang betul-betul harus diperhatikan kawan-kawan ya. Jadi kita semua yang ada di dalam anggaplah ini suatu peguyuban awal untuk tim Makai gitu ya, untuk korban-korban Makai, untuk korban-korban yang merasa dirugikan. Jadi kalau Anda terlambat untuk masuk dan nonton karena selama ini Anda masa bodoh, jangan salahkan tim kalau misalnya nanti pada waktu deadline nanti, pada waktu sudah disetor nanti dan ada pergantian, ya hanya nama-nama yang ada di it. Makanya jangan sampai ada ketinggalan. Nah kalau nanti ada peguyuban lain atau grup lain yang menuntut mereka, ya itu kita tidak tahu. Yang jelas kami rasa bahwa tim kita inilah yang eksis untuk mengejar mereka, para payment gateway ini, para pintu gerbang dan sub-subnya mereka, baik dari pihak bank juga kita urut. Hanya tim kita inilah yang kami rasa yang mengejar mereka, yang ingin mediasi dengan mereka semua korban-korban Makai. Jadi moga aja apa yang mereka minta itu benar-benar ini sudah terwakili untuk seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya ada yang belum masuk, ada yang belum mendaftar di batch 2, kita tidak tahu apa ada batch 3. Nah ini benar-benar karena ini sudah semakin dekat yang kita dapat muara daripada uang tersebut. Uang itu ada dan belum dikasih kepada Makai dan belum ditransfer kepada Makai. Seperti yang ketua katakan bahwa percuma kalau misalnya tersangkanya ditangkap, dipenjarakan, terus kita dapat apa? Apa menunggu proses sampai selesai? Apa mau tunggu proses yang panjang itu sampai lelang, banding dan sebagainya? Itu juga tetap ketua akan jalankan, yaitu tim, tapi itu betul-betul alternatif yang paling akhir. Dan kalau memang misalnya suatu hari tertangkap dan diproses, karena selama ini ketua masih menahan-nahan, karena memang ketua kalau bisa kita kejar, karena sudah mulai kelihatan ini uang stucknya di mana, dan itu bukan haknya daripada payment gateway. Mereka juga belum transfer ke Makai atau bosnya, itu lagi ditahan. Jadi jangan sampai kalau tidak ada penuntutan daripada seperti tim yang dibuat oleh Bapak Krisnadi dan kawan-kawan ini dari beberapa grup WhatsApp, termasuk grup Mas Alex Channel masuk di situ yang kurang lebih 400 orang itu. Nah kalau semuanya sudah masuk dan kita tergabung dalam peguyuban semua, itu akan memudahkan. Jadi mungkin mereka berpikirnya bahwa tim inilah kalau misalnya mereka mengadakan pergantian, mungkin tidak ada lagi tim yang akan menggerogoti mereka, yang minta mereka, yang meminta uangnya, yang meminta proses mereka. Jadi mungkin itulah pemikiran saya, mungkin itu pemikiran mereka, anggapan saya. Jadi mereka meminta siapa-siapa aja pelapornya dan data-data yang bukti-bukti transfernya itu, agar supaya mereka akan mengganti. Dan tidak ada lagi kasus kelanjutan daripada ini bagi payment gateway yang mau bekerja sama atau mediasikan dengan tim. Kalau yang tidak mau mediasikan dengan tim, ya tentunya ketua dan pengacara yang meeting nanti pada hari Selasa nanti, mereka akan lanjutkan ke hukum, dan itu tentunya ada deal-deal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, kita serahkan aja kepada ketua tim Pak Krisnadi dan juga Wakil Ketua Pak Rudi. Nah itu yang
saya mau sampaikan. Jadi bagi saya itu adalah berita bagus. Mungkin kalau misalnya saya itu sebagai payment gateway atau salah satu sub daripada mereka, buat apa sih saya mau menahan? Toh itu bukan uang saya. Terus saya lihat di listnya, oh ini masih misalnya sama saya ada 10 miliar, kemudian yang menuntut ya baru 8 miliar, ya udah saya kembalikan aja. Kemudian saya data siapa-siapa pelapor, misalnya kalau itu saya ya yang jadi subnya, ya udah saya kembalikan aja, supaya buat apa sih mau repot-repot dipanggil Bareskrim bolak-balik, dipanggil penyidik bolak-balik, itu dipanggil bukan enak itu, bolak-balik Bandung, bolak-balik Jakarta gitu kan. Jadi anggapan saya mungkin mereka pemikirannya begitu dan mereka tidak mau terlibat dengan hukum yang berkelanjutan, karena itu akan memakan waktu. Dan bagi orang yang masih waras ya, ngapain mau diproses dengan hukum kalau memang itu bukan uang kita, ya kita kembalikan aja. Kalau misalnya nanti terbukti dan kita berbohong atau kemudian kita memakan uang daripada korban yang tidak ditransfer ke Makai, kemudian dituntut terus masuk penjara, ya buat apa? Ada orang berpikir ya udahlah keluar masuk penjara mau nikmati uangnya, tapi kalau orang yang normal kan aduh, jangan korbankan kebebasan Anda hanya karena hal-hal yang demikian. Kalau saya sendiri juga saya tidak mau korbankan kebebasan saya berapapun itu nilainya, karena itu tidak ternilai suatu kebebasan. Jadi ini bagi saya adalah berita yang bagus. Itu aja yang saya mau sampaikan. Dan kawan-kawan, ini ada titipan daripada wakil ketua. Memang kita tidak bisa mengecek satu-satu karena banyak yang japri saya sekitar 80 sampai 100 lah. Saya tidak bisa jawab, ketua juga tidak bisa jawab. Kalau kita diminta untuk mengecek, tolong Pak, apa namanya saya sudah ada. Tolong Pak, apa sudah cocok enggak nomor rekeningnya. Tolong Pak, apa sudah cocok enggak dananya dengan bukti transfernya apa begitu. Itu tim jangan dikasih kerjaan lain lagi kawan-kawan ya. Jadi mohon pengertiannya. Ada beberapa yang saya jawab dan saya kesempatkan ini ya, itulah maka sudah ada, coba kau lihat. Tapi kalau nanti saya kasih semua satu begitu berkelanjutan ya, kalau 830 orang yang bulan lalu, nah mungkin sekarang udah 1000, saya belum ngecek ini. Nah kalau 1000 minta semua begitu, aduh, PO kita habis waktu kita di situ, karena untuk satu orang aja kita ngecek kalau butuh 15 menit untuk ngecek cocok nggak nomor rekeningnya, cocok nggak dia punya nama, cocok sesuai dengan KTP, terus berapa jumlahnya, semua bukti-bukti transfernya dikit. Aduh, jadi maaf kawan-kawan, itu titipannya. Jadi nonton baik-baik aja tutorial videonya, dan saya yakin seperti yang saya kasih di grup bahwa kalau misalnya Anda sudah benar isinya pasti masuk. Pasti masuk. Dan kalau misalnya Anda nonton tutorialnya dan kurang mengerti, boleh tanya. Jangan dulu isi, ditanya dulu. Oh, Pak Ketua, Wakil Ketua siap menjawab. Saya juga kalau misalnya ada online saya siap menjawab. Oh ini dibikin begini, ini dibikin begini. Dan ada beberapa yang saya sudah jawab, terutama dalam pengisian akun virtual itu, jangan salah. Jadi ini sebagai tambahan aja, titipan daripada ketua maupun saya. Jangan kami dikasih pekerjaan lagi. Bukan berarti aduh, aku sudah bayar terus ada yang spesial kita mau ini. Tidak kawan-kawan, kita semua korban di sini. Tidak ada uang kalian yang ngasih untuk operasional terus dimakan sama istilahnya sama tim. Itu semua murni kita juga, bahkan berkorban melebihi daripada 2%, melebihi daripada kita tidak pikirkan lagi itu. Kita mau uang kembali, kemudian bisa ditangkap pelakunya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu aja yang kita inginkan daripada tim ya. Ya, kita bekerja sama, sabar, kemudian jangan tulis hal-hal di grup yang bisa memicu saling bertengkar, saling ini, karena tim capek kawan-kawan ya. Pak Rudi itu capek, Pak Rudi yang mengetik, wakil ketua semua itu yang mengetik, yang menyusun narasinya untuk ke Bareskrim, untuk ke pengadilan, nanti untuk ke PPATK, untuk ke Bapeti, untuk ke OJK, itu Pak Rudi semua atas instruksinya Pak Ketua bikin begini-begini, dan nanti dimitingkan oh sudah cocok ini isinya begini, itu semua yang bikin. Nah kalau dia dibebankan lagi untuk suruh cek lagi satu-satu, aduh tambah botak nanti dia. Ya Pak Ketua, sorry, botak itu ganteng kok dia. Ya jadi itu aja yang sampaikan malam ini. Ya selamat kawan-kawan, istirahat, bersabar ya. Ya tim akan rapat lagi dengan anggota dalam pengacara hari Selasa nanti. Ini saya kabarkan kabur-kabur, saya tidak mau sebutkan payment gateway apa karena ini perintah daripada ini ketua, akan ada hal-hal yang rahasia di situ. Rencana-rencana tim gitu ya. Yang jelas mungkin 3-4 hari, 2-3 hari kalian sudah menunggu kabar, dan ini saya berikan kabar yang ini karena memang apa yang kita harapkan itu, kita mau uang kita kembali kok. Itu aja ya, kita mau uang kita kembali. Doakan dan ya selamat.